juga bagian dia bisa mengatur kembali pengeluarannya. Walaupun sebagian orang ya malah terbalik gitu ya, di bulan puasa pula pengeluarannya banyak, padahal makannya cuma 2 kali, sahur dan berbuka, kok bisa tambah banyak ya gitu. Nah, kenapa itu? Mungkin ini karena apa ya, secara psikologis sebagai bentuk kegembiraan. Kalau saya ditanya boleh nggak, saya bilang silakan, mau makan apa silahkan, hanya satu jaga, jangan mubazir. Kalau dia banyak dia habis, no problem, nggak ada masalah di sana. Tapi jangan kita banyak kemudian kita tidak habis, kita buang sia-sia. Itu terlarang, itu terlarang. Jadi harus lihat. Nah, karena dia ingin memuliakan puasa, apalagi ada anak-anak yang baru belajar puasa, sebelum mancing. Saya kira nggak salah kalau ibu-ibu kita membuat masakan yang melebihi di bulan Ramadan, mungkin dengan biaya lebih mahal. Dan di saat dia mampu, nah, ada memang sebagai mata itu kan bukan dari nilai ada kemudian juga. Bahkan itu mungkin menurut saudara-saudara kita yang berdagang. Lihatlah di saat ekonomi kita yang sedang tidak baik-baik saja sekarang ini, coba lihat berdagang bagaimana di bulan Ramadan. Mereka punya rasa wajib seperti pasar rayanya. Nah, itu beberapa hal sebab. Jadi kalau dikaji bagi kekuatan dalam banyak hal ini luar biasa. Dan bagaimana peran puasa bisa menjadi apa ya, memiliki efek dalam membangun kekuatan-kekuatan yang kita bahas tadi. Alhamdulillah Ustaz. Jadi tadi yang bisa kita dapat penjelasan dari Ustaz kaitan tentang puasa dan meningkatkan kekuatan bagi seorang muslim. Di antara tadi ada Ustaz sampaikan tentang kuwatul aqidah, kekuatan akidah, kemudian kuwatul aqliyah atau fikriyah, kemudian ada juga kuwatul nafsiyah, kuwatul jismiyah, kuwatul maliyah, kuwatul ukhuwah. Ini menarik ini kuwatul ukhuwah tadi Ustaz. Mungkin contohnya apa itu Ustaz? Tentang kuwatul ukhuwah tadi di bulan Ramadan. Kata ukhuwah itu terambil dari akar kata saling memperhatikan, to care dalam bahasa Indonesia, dalam tafsir. Kalau ada kata innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang begitu bersaudara. Uniknya, Al-Quran tidak menggunakan kata ikhwan, tapi bahkan ikhwah. Ikhwah itu kan persaudaraan sedara. Seakan-akan Allah yang mengatakan seorang mukmin itu harus betul-betul menjadi saudara seperti saudara-saudara. Ikhwan juga saudara kan dalam bahasa. Ya ayyuhal ikhwan. Jadi kenapa disebut ikhwan dengan teman dalam satu kajian tafsir? Nah, bahwa ini seakan-akan kita membangun persaudaraan seperti saudara-saudara. Ikhwah itu mengandung makna saling peduli, saling memperhatikan. Jadi bukan saudara kalau masih hanya menyatakan kasihan tapi dia belum menunjukkan kepeduliannya. Dan bagaimana kaitan puasa ini bisa membangun kekuatan ukhuwah? Puasa di antara hikmahnya itu adalah membangun rasa empati kepada sesama, karena kita telah diajarkan Allah bagaimana lapar, bagaimana haus. Syukurnya bahwa kita ini di saat lapar dan haus ada kebahagiaan, nanti mau berbuka. Tapi orang berpuasa akan berpikir bagaimana dengan saudara-saudara kita yang harus terpaksa puasa, bukan karena puasanya, kami tidak ada yang untuk dimakan. Itu salah satunya. Sehingga ini harus muncul. Nah, ternyata begitulah orang yang kekurangan makan, yang tidak bisa minum. Nah, sehingga ini akan mendorong dia memiliki empati dan mudah memberi, menolong orang. Dan di Ramadan saya kira kebiasaan orang untuk saling memberi itu lebih kelihatan. Memberi buka puasa, sedekah di masjid-masjid itu semua mencari orang yang berpikir, mencari mana yang bisa ditolong. Itu kan efek yang muncul ya ketika membangun ukhuwah itu. Sehingga kita bisa saling peduli satu dengan lainnya, saling memperhatikan dengan lainnya. Nah, kalau ukhuwah itu dimaknai to care, saling peduli. Karena kan banyak memahami cuma saudara saja. Nah, padahal kalau dari bahasa Arabnya itu kenapa ikhwah? Saudara, seakan-akan Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang itu adalah bersaudara. Saudaranya itu ikhwat, tapi ada kata saudara yang sedara. Oke, seperti apa kata hadis Rasulullah, al-mu'minun kal-bunyan ya. Iya, sudubatun. Wah itu lebih apa lagi ya? Kalau saudara-saudara begitu. Kalau ada yang tersakitin kita merasa. Seperti itulah hendaknya seorang mukmin. Nah, Ramadan hendaknya bisa membangun kekuatan ini. Dan saya kira tidak ada bulan di luar Ramadan
ketika kita melihat kaum mukmin itu bisa duduk bersama, berdampingan di masjid, di pertemuan-pertemuan dan sebagainya itu. Kecuali di bulan ini yang luar biasa, Ustaz. Karena Ramadan itu. Karena kalau berbicara saudara saja, memang kalau kita lihat Ustaz, ketika kita sama-sama melaksanakan sholat jamaah tarawih, itu kan juga menguatkan persaudaraan juga, Ustaz ya. Jumpa antara tetangga satu dengan tetangga yang lain, menguatkan ukhuwah. Kemudian satu rahasia ukhuwah itu begini. Kalau dia saudara-saudara, seakan-akan aku memastikan gini, ketika terjadi perselisihan di antara kalian, hendaknya perselisihan itu tidak menjadikan kalian putus persaudaraan. Ketika seorang kakak marah dengan adiknya, tidak sampai memutuskan persaudaraan. Tapi kalau saudara biasa, kalau kita bertengkar karena salah paham, besok nggak ngomong-ngomongin lagi kita. Mungkin bisa jadi musuh kan gitu. Saudara-saudara ketika dia berselisih paham, tidak akan memutuskan persaudaraan. Seakan-akan Allah berpesan seperti itu. Benar, pesan Quran itu kan cukup indah ya kalau kita baca seperti itu. Jadilah seperti saudara-saudara, sedara itu. Kalaupun ada persengketaan, tidak membuat kamu memutuskan hubungan. Ya marah-marah saja, namanya apa dengan kasar. Tapi setelah itu balik lagi gitu. Bahkan kalau dalam hadis saya kalau tidak silap Ustaz, ada juga doa yang dilarang itu, salah satunya selain doa bermaksiat kepada Allah dan juga doa mutus tali silaturahmi. Oh iya. Ini nggak dikabulkan Ustaz. Tidak boleh. Berdoa untuk sesuatu yang dilarang syariat tertolak. Bahkan itu bisa kembali kepada orang. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan ini kita batasi di studio kita hanya satu saja, satu penanya. Sedangkan untuk pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, kami berikan kesempatan untuk 2 orang penanya. Mungkin yang pertama untuk yang ada di studio, ada yang ingin bertanya? Silakan. Izin bertanya Ustaz. Iya. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Salsabila. Ketika kita sedang Mungkin Iya, langsung ya Ustaz ya. Mungkin yang dimaksud Alina tadi begini, Sabil tadi tanya, ketika puasa kita menghadapi masalah. Mungkin masalah itu kadang membuat kita harus marah, bisa gitu ya. Mungkin itu. Saya menekannya begitu diantaranya. Bagaimana kita menyikapi itu? Atau ketika puasa ada orang yang marah ke kita, atau ada orang yang memaki kita, itu ada hadis kata Nabi kan, bahwa puasa itu tidak hanya laisa siyamu minal akli wasyarab, innama siyamu minal lagwi wal rafas. Puasa itu tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi puasa juga mampu mengendalikan diri dari perkataan dan perbuatan. Kalau ada orang yang ketika kamu berpuasa dia mengajak bertengkar, kan kata Nabi, maka katakan kul ini shaim, aku sedang puasa. Sebaiknya menghindari segala perselisihan. Ya udahlah. Karena gini, dalam hal yang bersifat ada kemarahan di dalamnya, menang kalah itu nggak ada baiknya pada kedua belah pihak. Kalau satu menang ya satunya kalah, yang pasti dua-duanya akan baik gitu. Tapi ketika ada dia maliatul khair atau dia semua bicara yang baik, kalau nggak diam saja, diam itu bisa mengandung makna yang bagus. Nah, saya kira sikap terbaik saat itu adalah membangun kesabaran. Dan uniknya menurut saya akan secara otomatis itu, karena puasa itu disebut separuh dari kesabaran itu ada di bulan Ramadan. Ya, as-sabru nisfus syam. As-saum itu sabar. Puasa itu separuh dari kesabaran. Secara otomatis separuh sudah dibantu oleh puasa kita. Tinggal separuhnya lagi kitalah yang mengupayakannya. Kan itu as-saum nisfus sabar. Puasa itu separuh dari kesabaran. Artinya ketika menghadapi masalah di bulan Ramadan, kalau itu kita sikapi dengan sabar, separuhnya sudah ada saat kita puasa. Tinggal separuhnya lagi, itu udah ringan itu. Setelah puasa baru boleh marah. Setelah puasa tidak boleh marah. Harusnya setelah puasa
bahwa apa yang sudah terbangun di saat puasa Berarti. itu bisa menjadi membudaya dalam hidup. Itu tandanya puasa diterima. Saya ingin mengatakan ini, apa sih tanda orang yang ibadah diterima? Walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwa. Orang yang dapat hidayah, dengan hidayah itu berbuat kebaikan, akan bertambah kebaikannya. Kepada ini dari beritahu. Jadi ciri orang yang diterima ibadahnya ada pengaruh yang baik yang muncul setelah. Gitu ya. Syukuran Ustaz. Kemudian kami persilahkan. Udah ada pertanyaan? Oke. Kami persilahkan. Udah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di sini Pak dari Rudi Pagi, Istanbul 2020. Ingin bertanya nih Pak, bagaimana sih cara kita agar dapat meningkatkan kualitas iman yang terbaik dalam puasa ini? Seperti yang Bapak katakan tadi, dalam meningkatkan itu seperti meningkatkan kualitas hawa nafsu, selanjutnya puasa ini seperti itu yang hawa nafsu. Jadi pertanyaan saya Pak, bagaimana cara kita meningkatkan zaman sekarang ini kualitas iman kita yang nanti kan iman kita itu kadang naik turun. Jadi kita zaman sekarang ini kan gimana Pak? Banyak sekali ketika kita iradanya pandangan tapi yang saja ujian bagi kita. Jadi bagaimana Pak caranya untuk meningkatkan iman kita Pak? Ya, terima kasih. Bagaimana Ustaz? Dari Rizky ya. Bisa dapat pertanyaannya? Ustaz? Iya, pertama bagaimana cara meningkatkan iman ya di saat puasa. Ini pertanyaan kalau sudah pakai bagaimana itu biasanya filosofi itu yang luas. Ya, apa yang dimaksud itu. Jadi begini, setidaknya ada dua faktor yang menentukan ya untuk meningkatkan itu. Kanan dari Rizky, itu faktor internal dari diri kita sendiri dan faktor eksternal. Yang pertama, tentu kita harus menguatkan azam, menguatkan tekad dengan niat kita di awal. Ada orang ingin bahwa di bulan Ramadan ini dia akan bertekad untuk melakukan perubahan paripurna terhadap diri. Itu perlu dibangun. Niat itu sesuatu yang perlu dibangun. Makanya para ulama dalam kitab-kitabnya itu selalu mengatakan niat itu sesuatu yang ditempatkan di awal, yang sangat penting. Walaupun tidak berbeda niat itu rukun atau tidak, yang penting niat itu penting. Innama a'malu binniyat. Itu faktor dari diri sendiri. Kedua, faktor eksternal, ini yang kita hindari. Kalau memang kita sudah memiliki kekuatan, kita mungkin ya pertama bisa menghindarkan hal-hal yang menurut kita bisa mempengaruhi kita. Faktor teman, mencari teman yang baik, yang bisa mendukung. Kita ingin supaya ibadah kita khusyuk, bisa rajin beribadah, tapi kita berteman dengan orang yang malas beribadah. Bertemannya mana ke masjid, cari orang gitu ya. Nah, mungkin kalau itu yang dimaksud dari pertanyaan, karena kan kalau pertanyaannya bagaimana meningkatkan iman di bulan itu sangat luas. Tapi menurut saya hal terpenting itu kekuatan yang ada dari diri kita sendiri. Kalau niatnya sudah kuat, nah ini akan sangat mudah. Kedua, menghindarkan hal-hal yang bisa mempengaruhi kita. Kalau yang selama ini yang membuat iman yang banyak merusak, mohon maaf ini adik-adik sekalian, bapak ibu sekalian, itu handphone. Nggak bisa dipungkirin. Sekarang dengan media sosial, ini kalau ada dengan kita, nah saya aja selalu bisa mulai itu kata Ustaz Wan, karena kita kadang nggak sadar gitu ya. Dulu tidak ada handphone kita bisa kok. Kenapa sekarang kalau handphone itu tertinggal seperti separuh jiwaku hilang? Pengaruh psikologisnya itu ya. Dulu orang ketika hubungi kita nggak ada di rumah masih sabar nanti dihubungi lagi ya Ustaz. Iya. Sekarang kita nggak sabar, hanya menunggu kita sedang melakukan aktivitas. Bangun tidur langsung. Bangun tidur langsung handphone sebagainya. Kalau memang ini menjadi penghalang, nah secara itu kita menguatkan tekad kita. Kapan kita saatnya punya pakai ini dan tambah sebagainya. Saya kira tinggal kita pengaturannya kita. Tapi yang penting Pak Faisal tadi azam yang kuat. Dan ketiga yang paling penting saya lihat qarinun salih. Carilah pendamping yang saleh, artinya orang-orang sekitar kita yang baik-baik dari teman-teman kita. Insya Allah kalau gabungnya dengan mahasiswa itu dengan tarbiyah, memperlukan pendidikan dan sebagainya. Nah, saya kira ini beberapa hal.
mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dalam kajian kita. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Satu pertanyaan lagi dari pemirsa yang online, kami persilahkan. Oh, baik. Mohon maaf, mungkin kami cukupkan dengan 2 pertanyaan pada acara kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz tadi dapat kita ambil, ya, bagaimana kita bisa menjadi muslim yang kuat, baik itu kuat akidahnya, baik itu kuat jisimnya atau jasmaninya, kemudian kuat rohani, kuat secara pemikiran, kuat secara ukhuwah, kemudian juga kuat secara harta, bagaimana membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Ini semua dilatih di bulan Ramadan, di bulan yang mulia ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa menjadi faktor untuk kita berubah menjadi seorang muslim yang lebih taat lagi, dan sampai akhirnya nanti kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi Ustaz, jazakumullah khair wa barakallahu fikum, kepada narasumber kita Al Ustaz, kemudian kepada para hadirin wal hadirat, pemirsa yang ada di studio ini dan juga yang ada di rumah. Sampai berjumpa lagi di acara Tausiah Tarbiyah Ramadan di sesi ketiga. Sebelum kami tutup, kami ingin memberikan sertifikat kepada Al-Ustadz dari fakultas. Ya, ini sertifikatnya Ustadz. Apa Ustadz? Demikian acara kita untuk siang hari ini. Semoga segala seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.